warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Febri Tawanuri dari Angkatan 2023A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan 5 sastrawan terkenal di Indonesia. Selamat menonton! Nah, pada sastrawan pertama, saya akan menjelaskan tentang Haji Ali Akbar Nafis atau biasa dikenal dengan A.A. Nafis. A.A. Nafis lahir di Kampung Jawa, Padang Panjang pada tanggal 17 November 1924 dan menutup usia pada tanggal 22 Maret 2003. Beliau dikenal dengan nama A.A. Nafis. Beliau adalah seorang sastrawan, kritikus budaya dan politikus Indonesia asal Sumatera Barat. Ia terkenal karena cerita pendeknya, yaitu yang berjudul Robohnya Surau Kami, yang diciptakan pada tahun 1956. Pada awal karirnya, Nafis aktif di dunia jurnalistik. Ia juga pernah memimpin harian Semangat sebagai pemimpin redaksi dari tahun 1971 hingga 1972. Dari tahun 1950 hingga 1958, ia juga pernah berperan sebagai penasihat ahli untuk RRI Studio Bukit Tinggi. Terakhir, ia bekerja sebagai manajer umum bagi percetakan Singgalang dari tahun 1982 hingga 1984. Selain itu, Nafis aktif juga sebagai seorang pengajar dan akademisi. Ia tercatat pernah mengajar sebagai guru gambar di Sekolah Kepanduan Putri Bukit Tinggi pada tahun 1955 sampai 1958. Dan beliau juga sebagai dosen luar biasa pada Akademis Seni Karawitan Indonesia atau sekarang sudah dikenal dengan Institut Seni Indonesia Padang Panjang dan Fakultas Sastra Universitas Andalas. A.A. Nafis telah menghasilkan 65 karya sastra dengan berbagai bentuk sejak mulai menulis pada tahun 1950. Meskipun baru mendapat perhatian media cetak sekitar tahun 1955, karya-karyanya meliputi 22 buku, ditambah 5 antologi bersama sastrawan Indonesia lain dan 8 antologi luar negeri, serta 106 makalah akademisi yang dihimpun dalam buku yang berjalan sepanjang jalan. A.A. Nafis menjadikan menulis sebagai kebutuhan dalam hidup. Baginya, menulis adalah alat yang membantu mencetuskan ide dan gagasan. Dalam setiap tulisan, ia menganggap penting untuk mengajukan topik dengan bahasa yang menarik. Nah, berikut ini adalah karya sastra yang dihasilkan oleh A.A. Nafis, baik itu berupa novel, cerita pendek, puisi maupun non-fiksi. Nah, pada sastrawan yang kedua, yaitu Soeterji Kalzoum Bahri, beliau lahir pada tanggal 24 Juni 1941 di Indragiri Hulu, Riau. Beliau adalah seorang penyair kontemporer terkemuka Indonesia. Berkat dedikasinya terhadap perkembangan syair di Indonesia, ia dijuluki sebagai Presiden Penyair Indonesia dan diberi gelar Datuk Sari Pujangga Utama. Selain itu, ia juga merupakan pelopor penyair angkatan 1970-an. Soeterji juga dikenal dengan ungkapan kedo puisi yang menyatakan bahwa kata-kata harus terbebas dari pengertian dan beban ide. Kedo puisi memberikan pemahaman pembaca terhadap karya-karya sajak dan sikap kepenyairannya. Soeterji Kalzoum Bahri masih hidup sampai saat ini. Nah, berikut adalah karya-karya yang dihasilkan oleh Soeterji Kalzoum Bahri. Nah, pada sastrawan yang ketiga, yaitu Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono lahir pada tanggal 20 Maret 1940 dan menutup usia pada tanggal 19 Juli 2020. Beliau adalah seorang pujangga berkebanggaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Ia adalah putra pertama pasangan Sedioyoko dan Saparian.
Sapardi dikenal melalui berbagai puisinya mengenai hal-hal sederhana namun penuh makna kehidupan. Sehingga beberapa di antaranya sangat populer, baik dalam dunia kesastraan Indonesia. Sapardi kerap dipandang sebagai sastrawan angkatan 1970-an. Nah, sajak-sajak yang dihasilkan oleh Sapardi telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa daerah. Ia tidak saja aktif menulis puisi, tetapi juga cerita pendek. Selain itu, ia juga menerjemahkan berbagai bahasa penulis asing, menulis esai, serta menulis sejumlah kolom atau artikel di surat kabar, termasuk kolom sepak bola. Beberapa puisinya sangat populer dan banyak orang yang mengenalinya, seperti puisi Aku Ingin. Puisi ini seringkali dituliskan pada bait pertamanya pada undangan perkawinan. Hujan bulan Juni, pada suatu hari nanti, Aku Lasi Telaga, dan Berjalan ke Barat di waktu pagi hari. Popularitas puisinya ini semakin meningkatkan setelah dilakukan musikalisasi puisi oleh mantan-mantan mahasiswanya di FIB UI. Musikalisasi puisi karya Sapardi dimulai pada tahun 1987 ketika beberapa mahasiswanya membantu program Pusat Bahasa membuat musikalisasi puisi karya beberapa penyair Indonesia. Kegiatan tersebut sebagai upaya mengapresiasikan sastra kepada siswa SLTA. Saat itulah tercipta musikalisasi puisi Aku Ingin, Hujan Bulan Juni. Aku Ingin diaransemenkan ulang oleh Dwiki Darmawan dan menjadi bagian dari soundtrack Cinta dan Sepotong Roti pada tahun 1991 yang dibawakan oleh Ratna Oktaviani. Nah, berikut adalah karya-karya dari Supardi Djoko-Damono yang berupa kumpulan puisi serta beberapa esai. Nah, pada sastrawan yang keempat, yaitu Abdul Hadji MW atau nama lengkapnya Abdul Hadi Wiji Mutari. Beliau lahir pada tanggal 24 Juni 1946 di Jawa Timur dan beliau menutup usia pada tanggal 19 Januari 2024 di salah satu rumah sakit di DKI Jakarta. Beliau adalah sastrawan, budayawan, dan ahli filsafat berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karyanya yang bernafaskan sufistis. Penelitian-penelitiannya dalam bidang kesusastraan Melayu Nusantara dan pandangan-pandangannya tentang Islam dan pluralisme. Sekitar tahun 1970-an, para pengamat menilainya sebagai pencipta puisi sufis. Ia memang menulis tentang kesepian, kematian, dan waktu. Seiring dengan waktu, karya-karyanya kian kuat diwarnai oleh tasawuf Islam. Orang sering membandingkannya dengan sahabat karibnya, Taufik Ismail, yang juga berpuisi religius. Namun, ia membantah. Beliau mengatakan bahwa dengan tulisan, saya mengajak orang lain untuk mengalami pengalaman religius yang saya rasakan. Sedang Taufik menekankan sisi moralistisnya. Pada saat itu, sejak 1970-an, kecenderungan estetika Timur menguat dalam sastra Indonesia kontemporer. Puitika sufistik yang dikembangkan Abdul Hadi menjadi mainstream cukup dominan dan cukup banyak pengaruh dan pengikutnya. Puitika sufistis dan prinsip-prinsip seni Islami ikut mendorong masyarakat ke arah pencerahan sosial dan spiritual yang dianggap sebagai penyeimbang pengaruh budaya barat hedonis dan sekuler. Nah, ini merupakan karya sastra yang dituliskan oleh Abdul Hadi, yaitu beberapa buku penelitian filsafat dan beberapa kumpulan puisi. Dan selain itu, ia juga menulis beberapa buku dongeng anak-anak untuk balai pustaka. Nah,
Sastrawan yang kelima atau sastrawan yang terakhir yaitu Ahmad Mustafa Bisri. Beliau lahir pada 10 Agustus 1944 di Jawa Tengah atau lebih dikenal dengan Gus Mus. Beliau adalah seorang tokoh Islam dari Indonesia dan merupakan ketua penasihat Nahdlatul Ulama yang ke-9. Beliau adalah pemimpin pondok pesantren Raudatul Tahlibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah. Mustafa Bisri yang dikenal dengan nama Gus Mus terkenal tidak hanya sebagai seorang kiai dan pemimpin Islam tradisional, tetapi juga sebagai penyair dan pelukis. Selain sebagai penyair, Gus Mus juga rajin menulis cerpen. Cerpennya Gus Jakfar masuk sebagai salah satu cerpen yang terbaik di Kompas pada tahun 2003. Cerpen-cerpennya yang tersebar di berbagai media massa telah dikumpulkan dalam lukisan kaligrafi pada tahun 2003. Nah, berikut merupakan karya sastra yang dihasilkan oleh Gus Mus. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai 5 sastrawan terkenal di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.